Langkah kaki Arman terasa berat saat menapaki marmer dingin rumah besar di bilangan elit Jakarta Selatan. Ia menggenggam erat tangan istrinya, Dita, yang tampak canggung dengan tatapan-tatapan sinis sejak masuk gerbang rumah sang kakak, Rika. Rika menyambut mereka bukan dengan pelukan, bukan juga dengan senyum tulus, melainkan dengan tatapan dingin dan ucapan tajam yang seakan disiapkan dari semalam. Kok kalian bisa sampai juga ke rumah ini? Kupikir kalian bakal nyasar, soalnya biasanya tamu dari kampung susah bedain mana rumah mewah, mana kos-kosan. Sindir Rika, disambut tawa kecil dari asistennya yang berdiri di belakang. Dita menunduk, tapi Arman menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Terima kasih sudah mau menerima kami sementara waktu, Kak. Ucap Arman pelan. Ya, sementara waktu. Tapi tolong ya, jangan bikin aib. Aku ini punya reputasi di komplek ini. Jangan sampai tetanggaku tahu aku numpangin orang kampung. Ucap Rika sambil memutar bola matanya. Sejak hari pertama, Dita sudah merasakan hawa tidak nyaman. Setiap geraknya diawasi. Setiap kesalahan kecil dibesarkan. Bahkan pilihan bajunya pun jadi bahan cibiran. Dita, kamu pakai daster ke teras ya? Duh, ini bukan kampung. Tetanggaku bisa ngira kamu asisten rumah tangga baru. Sindir Rika sambil menyeruput kopi mahalnya di pagi hari. Arman hanya bisa diam. Ia belum cukup mapan untuk membawa istrinya keluar dari situasi ini. Setelah usahanya bangkrut 2 bulan lalu, ia benar-benar kehilangan pegangan. Satu-satunya keluarga yang bisa ia datangi hanyalah Rika. Tapi ternyata, datang ke rumah sang kakak ibarat menjerumuskan diri ke dalam liang penghinaan yang dalam. Men, kamu tahu nggak? Dulu tuh aku yang biayain kamu sekolah. Sekarang kamu malah bawa perempuan ke sini, yang modalnya cuma senyum doang. Ucap Rika saat makan malam, di depan suaminya dan 2 anak mereka. Dita hanya bisa menahan air mata. Ia tahu, Rika tak pernah merestui pernikahan mereka. Rika bahkan sempat memaksa Arman menikahi anak koleganya, seorang wanita cantik yang baru pulang dari London. Tapi Arman menolak. Cinta Arman pada Dita bukan cinta yang bisa ditukar dengan status atau kekayaan. Tapi harga dari kesetiaan itu ternyata mahal. Terlalu mahal. Malam itu, setelah Rika meninggalkan meja makan, Dita menangis di kamar tamu sempit tempat mereka menginap. Mas, aku nggak kuat. Aku malu. Aku capek. Bisiknya. Arman menggenggam tangan istrinya. Sabar ya, sayang. Kita cuma sementara di sini. Aku janji. Aku bakal kerja lagi. Bangkit lagi. Yang penting kamu jangan pergi dari aku. Dita menatap mata suaminya, mencoba percaya. Tapi malam itu, Allah menyaksikan 2 insan yang sedang terpojok oleh keadaan. Bertahan bukan karena nyaman, tapi karena cinta yang terlalu dalam untuk disia-siakan. Namun, malam belum benar-benar tenang. Saat jam menunjuk pukul 2 dini hari, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Arman mengintip dari balik tirai. Dari dalam mobil mewah itu, turun seorang wanita muda, dan Rika langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Men, kamu masih bangun. Suara Rika dari balik pintu membuat jantung Arman berdegup tak karuan. Rika tersenyum penuh teka-teki. Kamu pasti kaget ya lihat siapa yang datang. Namanya Karina. Anak sahabatku. Dia kerja di perusahaan besar. Cantik, pintar, dan belum nikah. Arman hanya diam. Rika melanjutkan dengan senyum licik. Kamu pikir aku bakal biarin kamu hidup dengan perempuan yang gak bisa naikin derajatmu? Men, kamu harus sadar. Hidup itu bukan cuma tentang cinta, tapi juga status. Hati Arman mulai bergetar. Badai itu ternyata baru saja dimulai. Pagi itu, suasana rumah besar itu terasa berbeda. Karina tampak begitu akrab dengan Rika, berbicara sambil tertawa lepas di ruang makan. Dita hanya bisa melihat dari kejauhan, berdiri di sudut dapur sambil menyiapkan teh hangat untuk suaminya. Sementara itu, Arman duduk termenung di teras belakang. Ia tahu betul, kedatangan Karina bukan kebetulan. Rika memang sengaja memancing suasana, seolah ingin membuka kembali masa lalu dan menutup rapat-rapat kisah cintanya dengan Dita. Mas,
Aku taruh tehnya di sini ya, ucap Dita lirih sambil meletakkan cangkir di meja kecil. Arman menatap istrinya. Wajah Dita tampak pucat, matanya sembab, tapi tak ada keluhan dari bibirnya. Hanya diam. Dan diam yang terlalu dalam seringkali lebih menyakitkan dari teriakan. Tak lama kemudian, Rika muncul di belakang mereka. Kalian belum cari kos? Udah 2 minggu lo di sini. Aku tuh bukannya nggak senang kalian numpang. Tapi ya, ngerti sendirilah. Aku punya keluarga, aku juga butuh ruang. Ucapnya santai, padahal nadanya menusuk. Arman menggenggam tangan Dita di bawah meja, mencoba menahan dirinya agar tak terpancing. Tapi ada solusi kok. Lanjut Rika sambil duduk. Karina itu, katanya lagi cari partner bisnis. Modalnya gede. Dan dia juga terbuka untuk kemungkinan lain. Arman diam. Ia tahu arah pembicaraan ini. Terlalu terang untuk dianggap sekadar obrolan biasa. Kamu pikir aku nggak tahu kamu masih pengangguran? Dita itu juga cuma bisa masak sama nyapu. Kamu mau masa depan kamu begini-begini aja? Karina bisa bantu kamu. Dan kamu bisa bantu Karina juga. Cuma tinggal satu hal. Buka pintu buat kemungkinan baru. Dita berdiri. Wajahnya tak bisa lagi menyembunyikan luka. Permisi, saya ke dalam dulu. Tanpa menoleh, ia melangkah meninggalkan Arman dan Rika. Tapi sebelum masuk ke kamar, Dita sempat menoleh ke arah Karina yang sedang tertawa di ruang tengah. Tatapan mereka bertemu. Tapi Karina hanya tersenyum, seolah ingin mengatakan, kalau kamu nggak bisa jaga suamimu, aku siap ambil alih. Malam itu, Arman mendekap tubuh Dita yang terisak di pelukannya. Tak ada kata, tak ada janji, hanya pelukan. Tapi di dalam dada Arman, perang mulai berkecamuk. Ia mulai merasa harga dirinya diinjak. Ia ingin membuktikan pada Rika bahwa ia bisa berdiri sendiri. Tapi bagaimana caranya? Jika setiap pintu seolah tertutup, keesokan harinya, sebuah amplop putih diletakkan di atas meja mereka. Tanpa nama. Hanya sebuah catatan kecil yang ditulis tangan. Kalau kamu terima, besok pagi jam 9, datang ke kafe di ujung jalan. Sendiri. Isinya, 10 juta rupiah. Uang yang cukup untuk bayar kos, beli peralatan usaha kecil, atau bahkan, pergi dari rumah ini selamanya. Dita menggenggam amplop itu dengan tangan gemetar. Mas, ini pasti dari Karina. Atau Kak Rika. Mereka pengen kita pergi, Mas. Arman menatap uang itu lama. Ia tahu betul arti di balik selembar catatan itu. Ini bukan bantuan. Ini sindiran. Ini tamparan. Tapi justru disitulah titik balik dimulai. Arman berdiri. Ia menatap Dita. Aku tahu harus ngapain sekarang. Aku nggak akan ambil uang ini. Tapi aku juga nggak akan terus diinjak-injak. Malam itu, Arman diam-diam keluar rumah. Ia pergi ke warung kopi kecil yang masih buka. Bertemu seseorang dari masa lalunya. Seorang teman lama yang dulu sama-sama merintis usaha. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saat kembali, wajah Arman berubah. Ada sesuatu yang baru. Bukan hanya tekad, tapi juga rencana. Namun, di saat Arman sibuk menyusun masa depannya, seseorang sedang menyusun cara untuk menghancurkannya pelan-pelan. Hari-hari berikutnya, suasana rumah terasa semakin janggal. Arman mulai sering keluar pagi buta dan pulang tengah malam. Ia hanya berkata, aku lagi mulai sesuatu, tapi tak pernah menyebut jelas apa yang ia kerjakan. Dita mencoba percaya, walau rasa was-was mulai mencengkeram. Di sisi lain, Karina makin berani menunjukkan ketertarikan. Ia sering sengaja duduk terlalu dekat dengan Arman saat sarapan. Sering mengirimkan makanan ke kamar mereka, padahal tak diminta. Dita tahu, semua itu bukan sekadar basa-basi. Suatu malam, Dita tengah menjemur handuk ketika tanpa sengaja ia mendengar percakapan dari balik tirai dapur. Rika dan Karina sedang berbicara dengan suara pelan namun penuh tekanan. Kamu harus pastikan Arman ngebatalin semua urusannya di luar. Kalau bisa, dia kerja sama kamu aja, Rin. Biar gampang dikendalikan. Bisik Rika.
Karina mendesah. Aku udah coba, tapi dia keras kepala. Masih mikir soal istrinya itu. Aku benci banget ngeliat mereka sok mesra di kamar kecil itu. Rika tertawa kecil. Santai. Semua orang punya titik lemah. Kalau nggak bisa dimasukin lewat ego, ya masuk lewat kebutuhan. Dia butuh uang, kan? Butuh status. Kamu punya semuanya. Dita berdiri kaku. Tangannya menggenggam erat ember cucian. Ia ingin menghampiri, ingin memarahi mereka. Tapi mulutnya terkunci. Tubuhnya gemetar. Hatinya terbakar. Malam itu ia menangis sendirian di kamar, sambil menatap foto pernikahan mereka yang mulai menguning di dompet usang. Keesokan harinya, Arman pulang lebih cepat. Tangannya membawa beberapa brosur dan selembar kertas bertuliskan proposal sederhana. Ini rencana kita, Dit. Aku udah dapet tempat kecil di pinggir jalan. Temenku mau pinjemin rolling door bekas. Kita bisa jualan makanan kecil. Kamu masak. Aku yang jaga. Nggak perlu gede dulu. Asal kita niat. Pasti bisa. Mata Dita berkaca-kaca. Ia tahu Arman sedang berjuang. Tapi ia juga tahu bahwa ancaman belum selesai. Sore itu, saat Dita tengah mencuci piring, Karina masuk ke dapur. Duduk di meja dengan wajah angkuh. Menyilangkan kaki dan menatap Dita dari atas ke bawah. Kamu bangga ya? Dapat suami yang setia. Tapi kamu pikir setia itu cukup? Uang kalian dari mana? Buka usaha? Modalnya dari mana? Dita tak menjawab. Karina berdiri dan mendekat. Ia berbisik tepat di telinga Dita. Aku kasih waktu sampai minggu depan. Kalau kamu masih di sini, aku yang akan tidur sekamar dengan suamimu. Tanpa menunggu reaksi, Karina pergi meninggalkan Dita yang terdiam. Air mata jatuh satu persatu ke wastafel. Tapi kali ini bukan karena takut. Bukan karena sakit. Tapi karena tekad. Ia tahu, waktunya tak banyak. Malam itu, Dita pergi keluar diam-diam. Ia mencari seseorang yang sudah lama tak ia hubungi. Seorang wanita tua yang dulu pernah merawatnya seperti anak sendiri. Yang sekarang tinggal di ujung gang pasar lama. Ia butuh bantuan. Tapi bukan bantuan uang. Ia butuh kekuatan. Sementara itu, Rika duduk sendiri di ruang tamu, memandangi ponselnya yang terus berbunyi. Sebuah pesan masuk. Target mulai bergerak. Rencana selanjutnya jalan sesuai jadwal. Pastikan tidak ada yang lolos. Wajah Rika berubah dingin. Tak ada lagi kakak manis yang dulu mengundang mereka tinggal. Yang kini tinggal hanyalah seseorang yang punya agenda sendiri. Dan mereka tak sadar bahwa di rumah itu bukan hanya mereka bertiga yang tinggal. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum terbangun. Tapi saat bangkit nanti, semuanya akan berubah. Pagi itu, suasana rumah mendadak lengang. Tak ada sapaan dari Rika. Tak terdengar langkah Karina mondar-mandir. Dita bangun lebih awal dan menemukan ruang tamu kosong. Meja makan bersih tanpa secangkir teh pun. Hening yang ganjil. Ia mengecek ke kamar Rika. Pintunya tertutup rapat. Karina juga tidak terlihat. Tanpa banyak pikir, Dita memanfaatkan kesempatan itu untuk menelepon Bu Rasti, wanita tua yang ia datangi malam sebelumnya. Bu, saya butuh bantuannya. Tolong ajari saya cara menjaga rumah ini. Bukan dari pencuri, tapi dari niat buruk orang yang tinggal di dalamnya. Bu Rasti hanya menjawab dengan suara parau. Kamu harus kuat, Enduk. Yang kamu lawan bukan manusia biasa. Tapi niat yang tumbuh karena iri, dengki, dan cinta yang salah tempat. Itu lebih jahat dari jin manapun. Sementara itu, Arman sedang berada di luar kota, menghadiri pertemuan bisnis kecil yang dijanjikan oleh seorang investor lokal. Tapi yang tidak ia sadari, pertemuan itu diatur oleh seseorang yang tak asing. Di kafe sederhana tempat mereka bertemu, Arman duduk berhadapan dengan pria berjas hitam, ditemani dua orang lainnya. Mereka membawa proposal rapi dan tawaran modal besar. Kami tertarik dengan konsep usaha kamu, Arman. Tapi kamu harus bisa bebas dari beban istri. Kami butuh orang yang fokus dan gak terikat. Kamu bisa ngerti kan? Arman mengernyit.
Apa maksudnya? Salah satu pria itu tersenyum miring. Ada perempuan yang bisa jauh lebih cocok jadi partner kamu. Dalam bisnis maupun hidup. Dia juga udah ada dalam rencana kami. Nama Karina terlintas begitu saja di kepala Arman. Ia langsung berdiri, menolak dengan sopan tapi tegas. Saya nggak jual keluarga saya. Pria itu tertawa kecil. Kalau begitu, jangan harap bisa dapat modal. Dan jaga istrimu baik-baik. Karena kamu nggak tahu apa yang bisa terjadi pas kamu lagi sibuk di luar. Arman meninggalkan tempat itu dengan dada sesak. Ia merasa telah menginjak ranjau yang tak kasat mata. Sementara itu, di rumah, Dita menemukan selembar kertas terselip di bawah pintu. Tak bertanda, tak bernama. Tapi tulisan tangan itu sangat dikenalnya. Itu tulisan Arman. Jangan percaya siapapun. Bahkan aku sekalipun. Jika aku berubah, jangan ragu pergi. Dita menggenggam kertas itu erat-erat. Belum habis rasa takutnya, Karina tiba-tiba muncul di belakangnya. Oh, kamu di rumah. Sendiri ya? Tumben. Dita berpaling cepat. Kak Rika kemana? Karina tersenyum penuh arti. Lagi sibuk. Tapi nanti malam kita ada acara keluarga. Kamu ikut ya? Wajib. Tanpa sempat bertanya lebih jauh, Karina berjalan masuk ke kamarnya. Dita hanya bisa menghela napas. Menjelang malam, Dita melihat Rika kembali ke rumah. Namun kali ini bersama seorang lelaki tua yang belum pernah ia lihat. Lelaki itu memakai jas panjang berwarna coklat kusam, membawa tas kain tua di tangannya. Mereka langsung masuk ke kamar belakang. Pintu tertutup. Tapi Dita mendengar gumaman dari dalam. Bukan doa, tapi semacam mantra. Dita tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tapi ia sadar, ini bukan lagi sekadar perselisihan keluarga atau cemburu sesama perempuan. Ada sesuatu yang lebih kelam sedang direncanakan. Dan ia harus bersiap, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Dita merasa gelisah. Suasana rumah terasa sangat berbeda. Seakan ada yang mengintai setiap sudut. Ia mencoba untuk tidur, namun pikirannya terus terganggu oleh suara dari kamar belakang, tempat Rika dan pria tua itu berada. Gumaman yang terdengar semakin jelas, kini berubah menjadi suara seperti tawa yang penuh arti. Dita tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ini bukan lagi masalah biasa. Ia memutuskan untuk mendekati kamar belakang dengan hati-hati. Langkahnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melangkah lebih jauh. Tapi ia tetap melangkah, berusaha mendekat tanpa suara. Ketika ia sampai di depan pintu, ia mendengar kata-kata yang jelas, meskipun terdengar pelan. Sudah saatnya dia tahu. Suara Rika terdengar jelas. Begitu juga suara pria tua itu. Jangan khawatir. Semuanya sudah sesuai rencana. Setelah ini, kita bisa mengendalikan semuanya. Dita terdiam. Rencana? Mengendalikan? Perasaan takut yang mengerikan menggulung dalam dadanya. Ia ingin membuka pintu itu, tapi entah mengapa, ia merasa bahwa setiap langkahnya bisa berakhir dengan bahaya yang lebih besar. Keesokan paginya, Dita tidak bisa menahan diri lagi. Ia mencari tahu lebih banyak tentang pria tua yang datang bersama Rika semalam. Ia memutuskan untuk bertanya pada beberapa tetangga yang sudah lama tinggal di lingkungan itu. Namun, tak seorang pun tahu siapa pria itu sebenarnya. Mereka hanya mengenalnya sebagai seseorang yang sering datang ke rumah-rumah orang kaya, membawa janji-janji manis yang biasanya berakhir dengan kemalangan. Dita mulai menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan masalah keluarga, tetapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan gelap daripada yang ia bayangkan. Ada tangan yang mengatur semuanya, yang dengan cerdik memainkan peran masing-masing tanpa mereka sadari. Dan entah kenapa, Arman, suaminya, tampaknya tidak terlibat sama sekali dalam hal ini. Siang itu, Rika mengajak Dita untuk pergi ke sebuah tempat yang tak jauh dari rumah mereka. Di tengah perjalanan, Rika tampak lebih ceria dari biasanya. Namun ada sesuatu yang aneh di wajahnya. Senyuman itu tidak terlihat tulus. Malah mengingatkan Dita pada senyuman seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Ayo, kita menuju tempat yang akan mengubah hidup kamu, Dita.
ujar Rika dengan nada suara yang aneh. Setelah beberapa menit, mereka sampai di sebuah rumah besar yang terletak jauh di luar kota. Rumah itu tampak angker, seakan tidak pernah disentuh oleh siapapun dalam waktu lama. Pagar tinggi mengelilinginya, dan hanya ada satu jalan masuk yang sepi. "Apa yang kita lakukan di sini?" tanya Dita. Namun Rika hanya tersenyum tanpa menjawab. Saat mereka masuk, Dita merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti seluruh tubuhnya. Rika menggiringnya ke dalam, menuju ruang besar yang hanya diterangi oleh cahaya lilin. Ada dua orang yang sudah menunggu di sana, pria tua itu dan seorang wanita tua yang wajahnya sangat familiar. Itu adalah Bu Rasti, wanita yang pernah Dita temui beberapa waktu lalu. Dita terkejut. "Kenapa mereka ada di sini, Rika?" tanya Dita. Suara nyaris tak terdengar. "Karena ini semua bagian dari rencana kita, Dita. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir. Kamu harus memilih, apakah kamu ingin menjadi bagian dari kita atau tetap terjebak dalam hidup yang biasa-biasa saja," kata Rika. Suaranya terdengar tenang, namun ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam kata-katanya. Wanita tua itu, Bu Rasti, mulai berbicara dengan suara serak. "Kamu telah dipilih, Dita. Takdir telah menuntunmu ke sini. Hanya ada dua jalan, ikut atau melawan. Tapi hati-hati, karena melawan berarti menghadapi kekuatan yang lebih besar." Dita merasa terperangkap dalam pusaran yang tidak bisa ia kendalikan. Ada begitu banyak hal yang ia tidak pahami, dan semakin banyak ia mendalami, semakin banyak rahasia yang terbuka di hadapannya. Tapi apakah ia bisa keluar dari sini dengan selamat? Itu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Dita merasa napasnya tercekat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di sekelilingnya, udara terasa begitu berat, hampir seperti ada yang menekannya. Bu Rasti masih menatapnya dengan tatapan tajam yang membuat jantung Dita berdegup lebih cepat. "Ada yang ingin kamu ketahui, Dita, tapi ada harga yang harus kamu bayar." Suara Bu Rasti terdengar dalam kesunyian yang mencekam. "Kamu datang ke sini dengan harapan akan menemukan jawabannya. Tapi apakah kamu siap menghadapi kenyataan yang akan mengubah hidupmu selamanya?" Dita tidak menjawab. Kepalanya terasa pusing. Dunia seakan berputar begitu cepat. Di satu sisi, ia ingin kabur, meninggalkan semua ini dan kembali ke kehidupan normalnya. Namun, di sisi lain, ada dorongan kuat yang membuatnya merasa seolah-olah tak ada jalan mundur lagi. Apa yang telah terjadi padanya? Apa yang sedang dihadapinya? "Dita, kamu harus tahu satu hal," lanjut Rika dengan suara lebih serius. "Semuanya sudah direncanakan sejak lama. Ini bukan hanya tentang kita. Ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pria tua ini, dan Bu Rasti, mereka adalah bagian dari kelompok yang telah mengawasi kamu. Semuanya sudah tertulis." "Kelompok?" tanya Dita dengan suara gemetar. "Apa maksudmu?" Pria tua itu yang sedari tadi diam, akhirnya berbicara dengan suara beratnya. "Kelompok yang telah mengatur semua takdir ini. Kami adalah penjaga yang menjaga keseimbangan dunia ini, namun dengan cara yang mungkin tidak bisa kamu pahami sekarang." Dita merasa kebingungannya semakin bertambah. Keseimbangan dunia? Apa maksudnya itu semua? "Ada kekuatan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan, Dita," jawab Bu Rasti dengan nada yang jauh lebih dalam. "Kekuatan yang bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk hidup dan mati. Dan kamu, Dita, adalah bagian dari sebuah takdir yang tak bisa dielakkan. Kami menunggu kedatanganmu. Sudah saatnya kamu tahu peranmu." Dita terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Rasanya seperti sebuah beban yang berat, sebuah rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui. Namun, entah kenapa, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mencari kebenaran. Ia tidak bisa mundur lagi. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Dita dengan suara yang hampir tak terdengar. Rika menatapnya dalam-dalam. "Kamu harus memilih. Ikut dengan kami dan mengerti seluruh kebenaran, atau pergi dan hidup dalam kebodohan yang abadi. Pilihan ada di tanganmu, Dita." Dita merasa seperti berada di ujung jurang, terombang-ambing antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang membara.
Apa yang seharusnya ia lakukan? Bagaimana ia bisa mempercayai mereka? Terutama setelah mengetahui semua ini begitu mendalam? Pria tua itu berdiri, mendekat, dan berkata dengan tegas, "Kami tidak akan memberi waktu lama. Waktumu sudah hampir habis." Tapi sebelum Dita bisa memberi jawabannya, terdengar suara keras dari luar. Seseorang mengetuk pintu dengan cepat. Rika terkejut dan memandang pria tua itu dengan wajah cemas. "Ada yang datang," kata Rika dengan nada panik. "Ini tak terduga. Kita harus segera pergi." Suasana berubah seketika. Dita merasa semuanya semakin tidak terkendali. Sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang pria muda muncul dengan langkah tergesa-gesa. Dita tidak mengenalnya, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. "Dita, kita harus pergi sekarang. Mereka akan mencari kamu," ujar pria muda itu sambil menatap tajam ke arah Rika dan Bu Rasti. Dita merasa kepalanya berdenyut keras. Ketegangan yang menyelimuti ruangan itu membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Pria muda yang tiba-tiba muncul di hadapannya memandangnya dengan cemas. Tanpa menunggu jawaban, dia langsung menarik tangan Dita, seakan tidak memberi ruang untuk berpikir lebih lama. "Kita tidak punya waktu," pria itu berkata dengan suara yang terengah-engah. "Mereka sudah hampir tiba." Bu Rasti dan pria tua itu tampaknya tidak terkejut dengan kedatangan pria muda itu. Namun raut wajah mereka menunjukkan bahwa situasi semakin genting. Dita hanya bisa mengikuti pria itu yang menariknya keluar dari ruangan dengan cepat. Langkah mereka terdengar berat di sepanjang lorong yang gelap, dan udara semakin terasa dingin. Di ujung lorong, ada pintu yang terbuka, menuntun mereka keluar ke halaman belakang rumah. "Ke sini," pria muda itu berbisik keras. Dita hanya bisa mengikuti dan merasakan adrenalin yang mengalir dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Siapa pria ini? Dan kenapa dia menginginkan agar Dita pergi? Seiring dengan langkah kaki yang terburu-buru, Dita mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, suara yang memburu mereka. Ada sesuatu yang tidak beres, dan semuanya semakin membingungkan. Mereka sampai di sebuah mobil hitam yang terparkir di dekat pagar belakang rumah. Pria muda itu membuka pintu mobil dan menyuruh Dita masuk dengan cepat. "Ayo, cepat!" teriaknya lagi. Matanya tak lepas dari arah pintu rumah yang mulai terbuka lebar. Dita tidak tahu siapa yang ada di dalam rumah itu, tetapi jelas, mereka bukan orang biasa. Semua ini terasa seperti film horor yang belum pernah ia alami. Setelah Dita masuk ke dalam mobil, pria muda itu segera masuk dan menyalakan mesin. Mobil melesat dengan cepat meninggalkan rumah itu. Dita menoleh ke belakang, melihat rumah yang semakin jauh di belakang mereka. Ia merasa seperti dalam mimpi buruk, terperangkap dalam situasi yang tak bisa dipahami. "Siapa mereka?" tanya Dita. Suaranya hampir tak terdengar karena ketakutan. "Kenapa mereka mengejar aku?" Pria muda itu menatapnya serius. "Kamu harus tahu, Dita. Mereka adalah bagian dari kelompok yang menginginkan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu adalah kunci untuk banyak hal yang lebih besar dari yang kamu bayangkan." Dita merasakan darahnya berdesir. "Kekuatan apa? Apa yang dimaksud dengan kekuatan dalam diriku?" Pria itu terdiam sejenak, seolah berpikir apakah ia harus melanjutkan penjelasan atau tidak. "Kamu adalah keturunan dari sebuah garis yang telah lama hilang. Garis yang memiliki kemampuan untuk mengubah keseimbangan dunia ini, yang bisa mengendalikan takdir dan memanipulasi kenyataan. Mereka..." Pria itu menunjuk ke arah rumah yang semakin jauh. "Mereka menginginkan kekuatan itu untuk tujuan yang tidak baik." Dita merasa kepalanya berputar. Tubuhnya terasa lemas. Segalanya menjadi begitu rumit. Apa yang dimaksud dengan keturunan yang memiliki kekuatan luar biasa? Kenapa dia yang harus terlibat dalam semuanya ini? Kenapa aku? Aku hanya seorang gadis biasa. Aku tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dita mengeluh, hampir menangis. Pria muda itu menghela napas, menepikan mobil ke sisi jalan yang gelap. Ia menatap Dita dengan penuh keprihatinan. "Karena takdir sudah memilihmu, Dita. Dan saat ini, kamu tidak punya pilihan lain.
Kamu harus memahaminya atau semuanya akan hancur. Dita terdiam, matanya kosong, mencoba memproses kata-kata pria muda itu. Semua ini terasa begitu berat. Bagaimana bisa seseorang seperti dia terlibat dalam sesuatu yang begitu besar dan berbahaya? Namun, sebelum Dita bisa bertanya lebih lanjut, suara dari luar mobil memecah ketegangan. Beberapa mobil hitam tiba-tiba muncul dari arah belakang, mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Dita merasa jantungnya semakin berdebar. Ada ketakutan yang membekap. Siapa mereka? Kenapa mereka mengejar kita? Dita berteriak panik. Pria muda itu langsung menginjak gas. Mobil melaju lebih cepat, berusaha menghindari kejaran. Namun, suara sirene terdengar semakin dekat, menambah kecemasan Dita. "Jangan takut, aku akan melindungimu," kata pria muda itu dengan suara penuh tekad. Namun, di dalam pikirannya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan semakin banyak bahaya yang akan datang. Mereka sedang dalam pelarian. Dan Dita belum tahu bahwa segala sesuatu yang ia alami baru akan mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap dan mengerikan. Mobil melaju kencang, melewati jalan-jalan yang semakin sepi. Dita terdiam, matanya menatap keluar jendela, melihat dunia yang terasa semakin jauh dari kenyataan. Semua yang terjadi begitu cepat dan menakutkan. Orang-orang yang mengejarnya, pria muda yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya, dan kekuatan misterius yang ada dalam dirinya. Semuanya terasa begitu rumit dan mengerikan. Kenapa aku harus tahu semua ini? Pikir Dita dalam hati. Kenapa takdir harus memilihku? Di dalam mobil, pria muda itu tetap fokus. Matanya tajam menatap ke depan. Ia tidak menjawab pertanyaan Dita. Namun raut wajahnya yang serius menunjukkan bahwa bahaya yang mengintai mereka semakin dekat. Beberapa mobil hitam masih mengejar mereka dari belakang. Mereka sudah tak punya banyak waktu. Sementara itu, di belakang layar, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kelompok yang mengejar Dita bukanlah sekadar orang-orang biasa. Mereka adalah bagian dari sebuah organisasi rahasia yang telah ada selama berabad-abad. Organisasi yang berusaha menguasai kekuatan yang ada dalam darah Dita, yang berasal dari garis keturunan yang sangat kuno. Namun, Dita tidak tahu itu semua, dan mungkin ia tak perlu tahu. Di ujung jalan, ada sebuah persimpangan yang gelap. Pria muda itu memutar kemudi dengan cepat, berbelok tajam ke arah jalanan yang lebih sempit dan berkelok. Mobil mereka berguncang keras, namun ia tetap mengendalikan laju mobil dengan lihai. Dita merasakan dirinya terombang-ambing, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang ia tahu adalah bahwa ia sedang dalam pelarian. Namun, di saat yang sama, sebuah suara yang asing terdengar dalam pikirannya. Suara yang memanggil namanya, dengan penuh ketegangan. "Dita, kembalilah." Dita menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Hanya pria muda itu yang terus mengemudi dengan kecepatan tinggi. Suara itu datang lagi, semakin keras dan memaksa. "Dita, kembalilah. Kamu harus tahu, ada yang menunggumu." Pria muda itu tiba-tiba menginjak rem dengan keras, menghentikan mobil di tengah jalan yang gelap. Ia berbalik menatap Dita dengan tatapan yang penuh makna. "Dita, mereka sudah tahu kita ada di sini," kata pria itu. Suaranya terdengar cemas. "Mereka akan datang. Kamu harus memilih." Dita merasa ketakutan yang luar biasa. Namun dalam hatinya ada pertanyaan yang tak bisa dia abaikan. "Apa maksudmu? Pilihan apa yang harus aku buat?" Pria muda itu menghela napas panjang, lalu mengangguk perlahan. Ada satu jalan untuk menghentikan mereka, tetapi itu akan mengubah semuanya. Kekuatan yang ada dalam dirimu, kamu bisa mengendalikannya, tapi hanya jika kamu siap untuk menghadapinya. Dita tidak tahu apakah ia siap atau tidak. Semua yang ia inginkan hanyalah kembali ke kehidupan biasa, yang jauh dari bahaya ini. Namun, kenyataan berkata lain. Kekuatan itu, takdir itu, tak bisa dielakkan. Dengan hati yang berat, Dita memutuskan. Aku harus menghadapinya." Sebelum pria muda itu bisa berkata lebih banyak, mobil mereka tiba-tiba dihentikan oleh sejumlah orang berpakaian hitam yang muncul dari kegelapan malam. Mereka mengelilingi mobil,
Mata mereka penuh ancaman. Dita tahu, ini adalah saat yang tak bisa dihindari lagi. Pria muda itu keluar dari mobil dengan cepat, bersiap untuk melawan. Namun, Dita merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada sebuah kekuatan yang muncul dari dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang selama ini ia tidak tahu ada. Dengan satu langkah, Dita keluar dari mobil dan berdiri tegak di hadapan mereka semua. Mata mereka yang penuh kebencian kini terfokus padanya. Tanpa bisa dijelaskan, Dita merasakan energi itu mengalir dalam dirinya. Seolah-olah ia telah siap untuk menghadapi dunia ini, siap untuk menghadapi takdir yang selama ini tersembunyi. Dan pada saat itu, suara dari dalam dirinya kembali terdengar. Kamu sudah siap, Dita. Semua yang terjadi adalah bagian dari jalanmu. Jalan yang hanya bisa kamu pilih. Dita merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu, ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh misteri, namun juga awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Namun, apakah itu akan mengubah dunia, atau hanya dirinya sendiri? Itu masih menjadi pertanyaan yang hanya bisa dijawab waktu. Dan dengan itu, cerita berakhir.